Shalom. Puji nama Tuhan. Maaf suaranya gerok kan datang. Saudara, kita akan perhatikan baik-baik firman Tuhan untuk persiapan KKA 18 Juni. Kita akan buka di dalam Yesaya 24 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. 4. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka cita akan mengeluh. Amin. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, mungkin ini suatu peringatan, tetapi saya yakin bukan mungkin, ini adalah peringatan buat kita, dimana kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus siap apapun yang terjadi. Di dalam dunia ini tidak menjanjikan sesuatu, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah di tengah-tengah hidup kita, saudara. Ini Allah Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus, dan manusia harusnya ada di sini sebagai suami istri dan anak-anak dan semuanya anak cucunya. Harusnya ada di tempat orang bilang suatu pusaran bumi, tetapi ini kan bukan pusaran bumi. Ini adalah Allah Bapa, ini Putra dan Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau masuk di sini, yang penting dalam hidup kita, di sini ada satu janji yang indah bagi kehidupan orang-orang pilihan Allah. Langkah kita, saudara, kalau kita ini, pribadi kita ini memiliki Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Kudus, maka hidup kita ini harus dipulihkan, harus ada kebangunan rohani, yaitu kita harus makan dan minum. Saya tidak bisa gambar gelas, saudara. Makan dan minum bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana Bu penerangannya ini? Kalau ini sudah tahu, ini kita harus bersatu. Ini makan minumnya apa caranya, Bu? Kalau secara tubuh, secara tubuh, ya kita nggak makan, mungkin 1-2 hari tidak lemes. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, kita nggak bisa mikir, sudah nggak bisa mikir. Mungkin kita juga mudah capek dan lemes. Itu saya alami. Saya di Hong Kong. Perjalanan tidak ada yang namanya enak di Indonesia ini, saudara. Jualan kaki tetap mana-mana. Umpama orang Jawa bilang doso sampai kelengar, ya, kemeng kabeh. Hari pertama kelengar, gak ada koyok, gak ada apa, mau ngomong mau beli salep pas, ngomong cuci matang kayak apa. Inggrisnya juga cepet. Mau dijalani ya, udah hari yang kedua ya wes nggak apa-apa makan sedikit, tapi lemes. Hari yang ketiga wes harus makan. Kita nggak tahu kalau di dalamnya itu ada seperti kayak hamburger, itu kan ada ikan sapi, tapi kan nggak apa-apa. Ternyata tubuh saya juga masih belum menerima kalau mungkin ikan itu dikulkas, saudara. Jadi kerokan, tahu kerokan? Kuat tuh. Gak bisa tidur. Terus
kaki cemot, tahu jemput tahu aja, cemot tuh, guys, gak bisa ngerasa mau tidur sudah. Jadi ini kamu cemot-cemot sini sudah tidak pas, ini keluar. Kenapa? Karena saya makan dan minum tidak pada tempatnya. Saya tidak memperhatikan tubuh saya. Vitamin tidak minum, apa tidak minum, hanya diminum bisa mama Evelyn kasih vitamin 1 hari, 2 hari mungkin habis ya. Kalau orang banyak vitamin dibawa sedikit bisa, ya mungkin dah habis lah. Ya sudah tambah vitamin. Kalau Austin pasti sudah ada vitamin. Buyang dia, tapi tetap aja teriak-teriak. Cuacanya panas. Jadi kita hidup tuh butuh makan, butuh minum. Kalau kita kurang minum juga tidak baik. Kalau kita kurang makan juga tidak baik. Harus pas. Nah, sekarang kalau di dalam roh tuh makan minum tuh ya apa, Bu? Nah, kalau makan, namanya makan, saudara. Di dalam roh tuh bukan makan-makan bakso, makan-makan capce, itu kan tubuh. Ya, makannya itu adalah firman, adalah roti. Jadi kalau di hamburger, ya saudara, itu ada macam-macam hamburger, yang double cheese, double orange, pokoknya macam-macam. Saking bingungnya saudara, sekelewen ini, dan juga tidak bisa bahasa. Saya sama Mama Evelyn, Mama Evelyn saya bisa Inggris, tapi saya gak bisa. Cepet ya, Mama. Saya makan dulu. Mama, mau beli yang model kayak apa? Ayo silakan cepet ambil. Bisa enggak, saya ngerti bahasa itu. Entah wantong, entah apa, bahasa Inggris itu. Yes. Tak tanya ini, tak senggol Mama Evelyn. Apa? Sembuh yes. Dah, aku gak ngerti sih dimaksudnya apa. Duding gambarin, duding. Ayo siap saya. Pergi dia namanya. Cik ya tak ngejak susu SD. Ya, bisa duding gambarin. Saya enak wis kan yes. Tak duding. Ternyata orang banyak sudah ngomongin. Matang. Ngomong panggil mama bingung, cuma tak ngerti bahasa. Gara-gara makan bahasa aja tak bisa dimengerti, bingung makan sih. Ngenteni salam cepetan gitu. Orangnya sampai gitu, aduh udah sampai ketakutan. Yes sih kabeh. Pesen piro mbok sih yes sih kabeh. Doa saya Tuhan, rohnya Tuhan, tolong jangan diambil semua sih. Yes, diambil kabeh orang makan. Dua orang makan pesannya 1 aja. Satu tuh 50 aja. Dihitung itu Pak mau orang menghitung. Doa dalam roh belum ya. Ini ya, habis cukup ya kentang. Dan ngoceh terus. Rohnya juga ngoceh sudah. Hanya jadinya kan doa Tuhan. Tidak bisa kita manusia dengan manusia. Kalau orang yang sudah biaknya, ya banyak ngomong, biaknya ramah, biaknya pemarah, tidak bisa dirubah. Ya segitu Tuhan. Bisa. Sebenarnya orang pemarah, bentak-bentak, kayaknya tidak marah, tapi bentak. Siapa yang belum? Itu kan biasa. Itu kebiasaan seperti itu. Kita punya karakter seperti itu tidak bisa kita ubah. Hanya datang pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya minta hamburger 1. Ini pesanan itu kan. Hamburger 1, kentangnya 1, yang dalamnya cheese itu 1, soalnya Evelyn yang suka. Terus itu Tuhan, nasi sama Bu. Tidak ada nasi hambaku. Aduh, ada nasi ya apa? Beli itu yang paketan ikan. Ya sudah, paketan ikan 1 Tuhan. Saya sudah ngomong semua. Benar apa enggak tadi? Sudah betul semua. Waduh, belum. Bersama Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Jadi walaupun kita nggak ngerti apa-apa, Tuhan atur semua. Tuhan buka semua sudah. Mulai dari apapun sudah. Saya di Hongkong bingung tadi. Ya apa ya? Kayak saya ngomong kok ini.
Maksud hati, titik-titik sana. Ini berapa harganya? Nggak bisa loh, tak tudingnya ada tulisannya 179. Uang Indonesia 179 sampai ini. Mah, aja tanya terus mah. Asal mama pokoknya mau beli, ndak ada uang beli. Soalnya kenapa? Banyak terus buat ribut. 179. Maksud saya mau yang putih apa yang hitam gitu. Black gitu. Maksud jangan black. Terus dia ngomong lagi, ngomong lagi, black itu apa gitu. Ternyata saya tanya, itu ada ukurannya. Nah yang lebih lucu lagi sudah, banyak. Masih di sel semua. Wah, geruduk kita mau ambil. Kan biasa kalau di supermarket kan ngambil 1, 2, 3 gitu toh. Ya saya juga gitu 1, 2, 3, 4. Orangnya langsung macet. Terus diambil, dia masuk lagi ambil 1. Beliin, aku mau beli 4 ini. Terus dia ngomong Inggris. Beliinnya yoga. Mungkin diinakti mungkin. Iya. Yes. Oh ya, thank you. Dia kan bisa bahasa Inggris. Aku beli. Bukan tahu. Pokoknya yo. Terus kita nggak beli lah. Pertama itu dia bilang di situ tuh ada bag ya. Jadi mama tuh nanti contoh tok itu dikasih. Jadi ditarik mah nggak boleh. Itu tadi ngomong. Jadi bahasa tok sudah. Mau komunikasi tok. Gara-gara mau beli baju itu ngawur semua. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahasa kita itu ya apa. Sekarang bahasa kita sama Tuhan itu ya apa? Kalau saya tidak sama Tuhan, mungkin saya sudah tidak kuat sudah di Hongkong. Kenapa? Jualan. Nanti belum ketemu roh ini. Karena masuk di bandara, ada orang tua gigi ini maaf, merah mengeles. Ya, makanya orang tidur kok ditotos ada darah semua. Ternyata bukan Dracula, tapi memang lepas di situ. Terus saya ini harus mau tidur. Ayo kalau saya pergi pindah tempat begini. Ada tulisannya family, jadi kan untuk warga. Di situ juga ada roh bunuh diri perempuan. Waduh, serem juga. Sudah jadi gara-gara tidur tuh sudah. Itu juga kebingungan. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak tahu ya apa cara. Jadi hidup kita ini, saudara, untuk masuk ke makan dan minum ini, kita butuh komunikasi yang pas dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau bertele-tele. Tahu bertele? Aku mau doa, ditoto, doain. Aku mau puasa, ditoto, puasa. Enggak. Tuhan tidak mau bertele-tele. Komunikasi dengan Tuhan itu cuma satu, saudara. Percaya. Jadi komunikasi ini harus percaya, bertindak dan lakukan. Ya apa caranya Bu? Roti itu. Setiap kali saudara mendapat firman seperti ini, baik dengan saya, dengan hamba Tuhan lainnya, dengan siapapun, saudara harus ingat bahwa kita adalah makanan yang membuat tubuh dan jiwa saudara itu sehat. Austin tidak dikasih vitamin, mungkin dia juga ikut sakit. Kenapa? Karena Andreas bilang, Evelyn tutupan bilang sama mamanya juga bilang, saya bersyukur kasih vitamin 1 tapi saya masih sehat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan di atas saya. Loh, apakah mereka tidak punya Tuhan? Ada, mereka punya Tuhan. Mereka juga lebih capek dari saya. Jadi dari perjalanan ini, saudara, hidup kita ini dipulihkan, dimenangkan. Kenapa? Karena kita punya percaya dan bertindak. Sekarang makanan ini apa aja Bu selain firman Tuhan? Pertama-tama, saudara harus tahu puasa dan doa ini tidak boleh lepas. Kalau saudara mau masuk di dalam KKR ini, saudara harus puasa. Waduh Bu, aku tidak masuk, tidak datang. Ya ini ambil Yesaya 24, 3, 4, 5, 6. Bumi akan ditanuskan setanusnya, akan dijarah habis-habis. Orang akan masuk bagian itu. Kenapa? Karena
yang dengan puasa itu iblis tidak akan menghabiskan baik harta benda kita, baik kepintaran kita, baik hidup kita, semuanya dijaga oleh Tuhan. Jadi kita harus kuat. Dengan kekuatan apa kalau kita nggak punya makanan rohani dari Tuhan, dan kita nggak percaya, nggak bertindak, nggak puasa, nggak doa, dari mana? Kita harus puasa. Bu, gimana kalau puasanya tuh saya 18, 17, 16, ya merem-mereman titik Tuhan. Ya uslah, jeng-jeng, masalah itu. Tapi kalau 40 hari, wah, kamu hebat karena kamu adalah orang pilihanku. Jadi Tuhan ingin kita itu dipuji. Dipuji itu bukan berarti kita diunggul-unggul gitu. Tuhan ingin hidup kita itu diterapkan sesuai dengan perintah. Contoh aja, patron. Sudah tahu patron? Baju ini, patron baju. Kalau kita mau jahit tanpa patron, tanpa diukur, cuma hanya sepintas, itu tidak akan pas. Tapi kalau saudara pakai ukuran, pakai patron, dan itu betul-betul orangnya pas motongnya, itu bagus di tempat bodi kita. Kaki juga gitu. Jadi langkah kita itu harus patron sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau Tuhan bilang puasa, ayo ikut puasa. Dulu aku ini punya emak, Bu, saya juga punya emak. Tapi saya bukan berarti saya nggak mau puasa. Bu, masa ibu puasa bisa kemudian? Itu kelihatan saya puasa itu dari pelayanan berapa puluh tahun sampai sekarang saya masih gemuk. Itu karena kemudian. Senang ya Bu ya? Bukan senang saudara, senang dan enggak setan. Makanya saudara, suatu ketika saudara bisa tahu kalau bentuk setan begini, itu serem kabeh dhewe saudara. Itu sudah membuat kita itu capek. Maka bersyukurlah saudara ini memiliki talenta, hanya berdoa, mezbah doa, ya. Ada lagi talenta apa? Memuji, memuliakan Tuhan. Kenapa tidak digunakan? No. Saya yang melihat dunia roh capek, tapi kita harus lewati. Saudara juga gitu, sudah punya mezbah, jangan capek, tapi harus dilewati dan pujilah supaya betul-betul mezbah itu menyala. Bagaimana caranya? Sudah punya pendoa, ayo gunakan doamu supaya pada waktu di mana hari ini Tuhan mengurapi kamu lebih dari hidupmu. Kalau Tuhan sudah mengurapi, maka ayat Yesaya 24 tidak menjadi bagian kita. Yang penting dalam hidup kita ini adalah persembahan hidup kita. Kita harus percaya bertindak, dan kita harus puasa dan doa. Itu adalah wadahnya. Sekarang kalau gelas apa Bu? Gelas mau minum dahaga. Saya jongkok. Enggak air minum. Air minum di sana mahal dan kecil dan berapa. Jadi kita harus bawa minuman dari hotel. Hotel pun hanya menyediakan 3. Saya berapa? 6 orang. Pasti minum terus. Jadi saya harus beli galon segini. Wajib jauh. Nah kalau saya tidak minum, waduh, tambah kenger saudara. Dahaga itu membuat kita merasa tidak pas hidup. Jalannya sempoyongan, pikiran gak tenang, panas terus, tidak bisa konsen, apa-apa maunya ya apa, tidak bisa ngeblend. Jadi dahaga itu gelas adalah air dari surga itu minuman. Caranya apa Bu? Ya lewat pujian itu saudara meminum. Saudara nyanyi sungguh-sungguh, minum air dari surga. Ketika saudara memuji-muji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu minum. Sama saja saudara diberi air dari surga. Saudara mau terima air dari surga? Amin. Berdiri. Amin. Kalau amin nyanyi sungguh-sungguh. Kalau nyanyi jangan terus nyanyi gini. Ini contoh di sini tidak ada, di luar negeri banyak. Gini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Mana
Ini kau berkata, aku tidak boleh. Saudara dikasih bagian terima. Karena setiap orang yang ada di sini dan seluruh muka bumi, Tuhan memberikan takaran masing-masing dan tidak akan kekurangan. Akan berlebihan tapi kekurangan tidak pernah. Dan itu akan tepat pada waktunya. Jadi minuman itu, gelas itu menandakan tentang pencurahan rohnya, mencurahkan, dicurahkan pada saat saudara memuji-muji Tuhan. Jadi kalau saudara memuji-muji Tuhan, sembahan Dia masuk. Saya nanti akan serempak saudara tim doa baik umat nanti mulai dari hari Senin. Sekarang kan sudah lanjut mulai hari Senin. Sama begitu datang mereka berlutut dan berdoa sendiri dan duduk dengan diam. Kalau berusaha berdoa sampai nanti antri mulai. Saya mau seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah bentukan kuasanya yang luar biasa. Tidak ada saudara, kita tidak akan menikmati pengetahuan harta tidak ada. Nanti seluruh gereja itu pasti semuanya akan digenapi. Dan kita lah yang tahu bahwa Tuhan sudah memberikan pekerjaan ini untuk kita semua. Amin. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan itu membentuk hidup saudara. Ada mangkok, ada juga di sini gelas. Kemudian saudara, kita akan perhatikan lagi yang ketiga, saudara. Tetap aja Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa ini Bu? Ini tempat pencurahan, perapian. Ya, saudara. Perapian ini adalah urapan yang luar biasa yang bagi manusia dipenuhi seluruh. Nah, kapan ini terjadi? Ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebelum terjadi ini, saudara sudah menerima api dari surga. Dan api itu harus dihidupkan. 5 anak darah yang pandai dan 5 anak darah yang bodoh. Yang bodoh itu punya api, tapi tidak punya minyak. Begitu minyaknya habis, mati pet. Tapi kalau ini mati gelap. Tapi kalau ini 5 gadis yang pandai, dia membawa minyak. Dan minyak itu namanya urapan dari Allah, Bapa, Putra, dan Kudus. Bagaimana caranya? Nah, yang penting buka hati. Tidak boleh marah, tidak boleh bimbang, tidak boleh benci, tidak boleh menuntut. Semuanya pasrah apa adanya. Sehingga firman Tuhan ini akan hidup di tengah-tengah hidupmu. Ini pembatasnya. Karena ini tubuh roh jiwa. Mengapa kok tubuh disendiri? Karena ini yang pemberontak. Jadi tubuh di dewek, roh jiwa di satu buku. Ini Alkitab. Disinilah Tuhan akan memberikan kuasa mujizatnya ketika kita masuk. Dan inilah yang penting. Ketika kita percaya, semua kejadian dalam firman Allah itu akan hidup di tengah-tengah kita. Dan itu akan membentuk kamu menjadi dewasa iman. Dan kamu akan bertambah setia pada Tuhan. Bukan karena titik ini. Oh, kamu konsen gak saya tekok. Oh, ada konsen gak saya datang ibadah. Oh, ada konsen gak saya pergi ke Jombang Rebu aja. Gak ada itu Tuhan. Jauh dekat ketika cinta Tuhan, dia akan tetap senyum dan bahagia. Amin. Jangan mengeluh mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membentengi kita dengan kuat. Dan kalau ini sudah ada menjadi bagian kita, maka terang Allah akan menerangi seluruh hidup kita. Dan saya yakin kalau sudah ada di sini, iblis tidak akan bisa menjamah kita. Kenapa? Karena terang itu menyinari hidup kita. Amin. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana. Walaupun bumi ini akan hancur, tapi kita akan tetap tenang duduk karena Dia akan bersama kita. Kita akan nyanyikan satu lagu,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mari kita imani pujian ini. Seperti tadi yang kita terangkan bahwa dunia ini, bumi ini akan tandus, semua dirampas oleh iblis, tapi kita imani bahwa memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita semua.